Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Nursifa dari Program Pendidikan Ekonomi B 2019 Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester dari mata kuliah Simulasi Bisnis yang diampu oleh Ibu Eti Idayani, MPD. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Di sini ada pengertian dari resiko bisnis. Adapun pengertian dari resiko bisnis adalah suatu akibat yang mungkin dapat terjadi pada sebuah bisnis yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. Nah, sifat dari resiko bisnis itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar itu tentunya menimbulkan kerugian. Selanjutnya di sini ada jenis resiko dalam bisnis. Adapun jenis resiko dalam bisnis, yang pertama di sini ada resiko produk dalam bisnis, yang kedua resiko SDM dalam bisnis, yang ketiga resiko pembiayaan dalam bisnis, yang keempat resiko pemasaran dalam bisnis, dan yang kelima ada resiko sistem informasi dalam bisnis. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko produk dalam bisnis. Tentunya di dalam sebuah perusahaan ada yang namanya operasional perusahaan, seperti sumber daya manusia, cara memproduksi, penerapan kebijakan, dan lain-lain. Nah, singkatnya, operasional perusahaan adalah bagian-bagian yang dapat mengembangkan usaha kita menjadi lebih maju. Nah, oleh sebab itu, operasional perusahaan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam membangun usaha. Setiap bagian operasional perusahaan akan menjalani fungsi dan perannya masing-masing. Nah, tetapi jika operasional perusahaan tidak berjalan dengan baik, maka tentunya akan memunculkan resiko usaha. Yang kedua di sini ada resiko SDM dalam bisnis. Resiko sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu aktivitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan. Salah satu aktivitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan yaitu turunnya kinerja. Nah, tentunya ada banyak hal yang dapat menyebabkan turunnya kinerja sumber daya manusia yang bisa menjadi timbulnya resiko sumber daya manusia di perusahaan. Nah, adapun resiko SDM yang buruk yaitu efektivitas dan efisiensi menurun drastis. Tidak adanya struktur organisasi yang jelas, pengeluaran perusahaan yang membengkak, kesejahteraan karyawan akan terganggu, dan sistem pengelolaan yang kacau. Lalu yang ketiga di sini ada resiko pembiayaan dalam bisnis. Resiko kredit atau pembiayaan merupakan resiko yang muncul dalam kegiatan penyaluran dana. Nah, resiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dan penyebab utamanya terjadi resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya. Baik, yang keempat di sini ada resiko pemasaran dalam bisnis. Adapun resiko pemasaran yang dihadapi oleh perusahaan yaitu meliputi selera konsumen yang cepat berubah, resiko munculnya pesaing sehingga menyebabkan terjadinya persaingan pasar dan harga, resiko produk ditolak konsumen karena rusak, dan serta resiko penjualan yang fluktuatif dan tidak sesuai dengan target. Adapun faktor resiko bisnis pemasaran yaitu kurang memahami selera dan perilaku pasar, strategi pemasaran yang diterapkan tidak tepat dan tidak sesuai dengan anggaran pemasaran perusahaan, produk atau jasa perusahaan. Dan yang ketiga yaitu anggaran pemasaran yang tidak memadai. Yang kelima ada resiko sistem informasi dalam bisnis. Nah, terdapat beberapa resiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu sistem informasi. Antara lain, yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. Yang ketiga, sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya di sini ada manfaat melakukan manajemen resiko bisnis. Manfaat yang pertama, tentunya sebagai bahan evaluasi dan keputusan bisnis. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan keuntungan. Dan yang ketiga, memudahkan estimasi biaya.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.